Malu-malu aja di sini.
tuh sudah. Buka ini. Enggak bisa, beneran enggak bisa. Enggak Udah dulu, Pak. Ini enggak pernah itu. saya Masih berapa itu? Bagus. Satu lama itu orang yang menggunakan akalnya untuk merenung dan berpikir secara benar. Nah, yang dimaksud ulul albab itu orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Iya sih, orang yang benar. Maksudnya yaitu bertafakur. Apa bertafakur? Siapa berpikir? Tentang secara logika. Iya, coba baca yang lengkap, Tafakur, proses merenungkan alam semesta, melihatnya sebagai cerminan kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertafakur itu tidak menyia-nyiakan apa yang terjadi di dunia ini. Mereka menjadikan semuanya renungan. Bahwasanya Allah itu maha sempurna. Lanjut, inti sikapnya yaitu akal tidak hanya digunakan untuk ilmu dunia, tetapi untuk mengisahkan sampai cipta. Lanjut yang penjelasan itu, Mbak Nisa, silakan baca. Tafakur itu yang terakhir tafakur adalah aktivitas aktivitas intelektual tertinggi. Jika kita melihat tata surya terang atau seekor monyet hidup, kita seharusnya tidak berhenti pada ilmu pengetahuan fisiknya saja. Ulul albab menggunakan pengetahuannya untuk menyimpulkan adanya zat yang maha mengatur bagi semua gerakan itu. bisa dipahami ya. Iya, Bu. Lanjut kita ke materi yang selanjutnya yaitu hadis riwayat Bukhari. Tentang apa ini? Tentang rahmat Allah yang sangat besar melebihi murkanya. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Baik, kita pelajari makna perkataannya ya, seperti tadi ibu yang baca terus kalian Innallaha sesungguhnya Allah lamma qadal khalqa ketika menjadikan makhluk kataba dia menulis indahu di sisinya fauqa arsyihi di atas arsy inna rahmati sesungguhnya rahmatku taghlibu ghadabi mendahului kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis qudsi ini adalah janji ilahi yang menegaskan bahwa kasih sayang Allah adalah sifatnya dan ditetapkan sejak awal penciptaan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peluang pengampunan dan kasih sayang yang Dia sediakan bagi hamba-hambanya. Hadis ini mengajarkan optimisme abadi. Jadi kita itu harus optimis ketika kita melakukan kesalahan, tidak perlu terlalu apa ya? Terlalu kecewa sampai menyesal berlarut-larut. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu sungguh besar dan luas melebihi murkanya. Lanjut ya, tugas kelompok. Semangatnya terus
Ayo, terus kelompok. Bentar. Jadi tugas kelompoknya yaitu membuat satu pertanyaan, kemudian dijawab pertanyaannya. Nanti setelah dijawab, baru dipresentasikan di depan kelompok lain. Bisa dipahami? Ayo, kelompok satunya, kelompok dua mana? Silakan ini siapa yang mau presentasi? Iya, Bu. Ibu kasih waktu 1 menit ya, tolong dibaca. Cari jawabannya, dicari jawabannya. Nanti dipresentasikan. Ini namanya siapa, Bu? Nama? Bikin pertanyaan sendiri, harus dijawab sendiri. Nanya sendiri, dijawab sendiri. Iya. Ya, Bu. Mana Bu Pede? Ya, Ini kelompok dua siap, Bu. Maju, Doi. sudah, Bu. Sudah siap semuanya? Iya, Bu. Kelompok 3 minggu depan dulu. Yaudah, Bu, kelompok 1 dulu. Ayo berdiri. Baca berdiri. Baca kan? Prestasi seperti biasa. Banyak. Ada sini. Si. Ayo kan? Siap, Ibu. Jadi di sini pertanyaannya, mengapa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus direnungkan oleh ulul albab. Yang tadi dijelaskan oleh Ibu, jadi jawabannya adalah penciptaan langit dan bumi itu serta pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ini apa? Yang wajib direnungkan karena fenomena fenomena ini merupakan kekuasaan, keteraturan, dan keagungan Sang Maha Pencipta. Sudah, Bu? Sudah, Bu? Sudah. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, ayo kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Iya, Bu. Ayo berdiri. Dengarkan. Jadi pertanyaannya, bagaimana hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih luas dan lebih mengalahkan bukannya. Dan apa makna dari sifat rahmat yang kita berkat pada dirinya itu? Jadi jawabannya ini hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah itu menjelaskan bahwa hal ini itu melalui pernyataan yang dituliskan oleh Allah dalam kitabnya di atas ars yang berbunyi, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Yang pertama ini rahmat mengalahkan murka. Apa itu? Pernyataan ini menunjukkan bahwa sifat rahmat atau kasih sayang Allah itu lebih dahulu ada dan lebih luas cakupannya dibandingkan sifat murkanya. Jadi hal ini merupakan kabar gembira yang menegaskan bahwa dasar interaksi Allah dengan makhluknya yakni kasih sayang, bukan hukuman. Dan yang kedua, makna rahmat yang melekat. Dijelaskan bahwa rahmat Allah itu sifat yang sudah melekat pada dirinya. Artinya Allah itu bersifat maha pengasih dan maha penyayang, bukan karena sebab atau dorongan dari luar, melainkan karena itulah zatnya, zat Allah itu sendiri. Rahmat ini diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa sebab atau pamrih apapun, menunjukkan kemurahan kehadirannya yang meliputi segala sesuatu. Oke, tepuk tangan. Nomor 2. Ayo, kelompok 3 sudah siap. Kelompok 3, ayo. Itu. Baik, di sini pertanyaannya, apa penyebab turunnya ayat 190 surat Al-Imran? Di sini dipisahkan, ada di jawaban kami kelompok 3 bahwasanya asbabun nuzul dari surat ini bermula dari dialog antara Nabi Adam, Nabi Muhammad dan Sayyidina Bilal. Pada saat itu Sayyidina Bilal sedang mengumandangkan azan
Nyata beliau mendapati Nabi Muhammad sedang dalam keadaan menangis. Ketika beliau bertanya mengapa Ajuna ya Rasulullah menangis seperti ini, Nabi Muhammad menjawab dengan sedih. Apa jawaban beliau? Apa yang dapat melarangku untuk menangis? Sedangkan telah turun kepadaku malam ini ayat apa? Ayat ini surah Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Mengapa kanjeng Nabi itu sampai menangis? Karena walaupun ayat ini turun, beliau mengatakan bersabda, celaka bagi orang yang hanya membaca ayat ini tanpa merenunginya. Jadi itu mungkin sedikit kisah dari Asbabun Nuzul surat Al-Imran ayat 190. Oh, kamu kan ketahuan sama kamu yang Bisa. Ayo siapa yang mau main game? Udah nyampe. Lain ini ada game dari kedua orang bu. Mana ya? Nggak tahu bu. Ayo bu. Itu tolong dibuka di grup. Linknya tolong dibuka di grup. Sudah aku kirim. Nanti kalau udah dipencet muncul kayak gini. Sudah bu. Sudah, Bu. Ya, tolong dikerjakan ya. Baik Ibu. Ya bu, minggu depan ya bu. Minggu depan. Mau minggu depan apa hari ini? Minggu depan. Minggu depan. Ini kasusnya Ya bu. Itu ada petunjuk loginnya. Itu passwordnya murid cerdas. Ya bu, nanti saya minjem HP-nya ibu di rumah. Ya sudah ya. Pertemuan selanjutnya harus dikumpulkan screenshotnya, nanti ada nilainya di screenshot dikumpulkan ke ibu Oke, ya. Bu. Bisa nih. Ya bisa dimana nih? Ya bu. Baik. Oke, cukup sekian dari ibu. Baik. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.